Baik, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Agus, ya, tausiah yang sangat bermanfaat ini. Insya Allah kita akan lebih mengerti dan lebih yakin. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Dahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, kita berjumpa lagi, kita bersyukur, mudah-mudahan sehat semuanya, baik semuanya, sehingga hari ini mudah-mudahan kita juga bisa dapat hikmah yang banyak dari kajian yang sangat mendasar, meskipun kontroversial. Dalam batch ini memang Bapak dan Ibu sekalian memilih tema-tema yang hangat, bahkan mungkin bisa agak panas gitu ya. Tetapi baik itu untuk memprovokasi, ya, dinamisasi pemikiran kita bahwa beragama itu tidak boleh jumud, tidak boleh stagnan. Ada nuansa, ada rasa, kecenderungan umat Islam ini dalam kejumutan dalam beberapa ratus tahun terakhir bahkan. Ada yang mengatakan bahwa sudah selesailah agama ini, padahal agama itu adalah jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, di mana di jalan itu kita akan menemui dinamika dan dialektika yang kita harus memberikan tanggapan berdasar pada petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, saya share dulu materinya hari ini. Materi yang dipilih adalah Akhirat Tidak Kekal. Ini adalah buku kedua saya dari 60-an judul buku yang sudah saya tulis dalam belasan tahun terakhir. Buku ini sebetulnya sudah saya tulis pada tahun 2004. Jadi kalau sekarang 2022 sudah 18 tahun yang lalu, tapi masih terus menjadi kajian yang menarik. Dan buku ini sudah cetak 29 kali. Dikarenakan dianggap mengguncang pemikiran, ya, dan perlu didiskusikan di di forum-forum kajian. Ini adalah buku yang paling banyak dibahas, dikaji. Saya diundang di berbagai forum, mulai dari pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, di kampus-kampus, di masjid-masjid, di halaqah dan sebagainya. Jadi sejak awal kemunculannya memang sudah dianggap kontroversial. Bahkan ketika buku ini belum terbit, menjelang terbit, saya datang ke Gusmus, ke Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang pada waktu itu, memohon beliau berkenan untuk memberi kata pengantar. Jadi bagi yang sudah punya buku ini melihat di situ kata pengantarnya adalah dari Gusmus. Ada. Ya, pada saat saya meminta beliau untuk memberikan kata pengantar, beliau bertanya, apa judulnya? Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Kaget. Beliau tercenung sebentar, ya, kaget dengan judul itu, dan kemudian muncul pertanyaan, ini trik marketing atau kesimpulan? Gitu. Jadi ada dugaan ini sekedar trik marketing, tapi kesimpulannya berbeda. Akhirat itu tetap kekal, tapi dijuduli ternyata akhirat tidak kekal. Saya bilang, bukan Gus, ini memang kesimpulan dari kajian saya, bahwa ternyata akhirat itu tidak kekal berdasarkan pada kajian dalil-dalil dalam Al-Quran maupun sudut pandang saintifik. Lantas beliau meminta saya untuk presentasi pada waktu itu, untuk memutuskan dikasih kata pengantar apa enggak, gitu. Kira-kira 1 jaman saya presentasi pada beliau isi dari buku itu, dan kemudian beliau memutuskan untuk memberi kata pengantar. Artinya beliau melihat bahwa kajian ini tidak ngawur, ya, minimal itu. Kajian ini tidak ngawur, ada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dari dalam Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua ada pendekatan saintifik yang logis, yang rasional, yang bahkan empirik, yang mendasari kajian ini. Nah, begitu terbit memang heboh gitu ya, dan saya diundang di berbagai tempat ratusan kali dalam belasan tahun terakhir ini. Biasa. Termasuk ya dikasih pembanding-pembanding dari ahli tafsir, dari ahli astronomi, dari ahli fisika, dari berbagai macam untuk memberikan pembanding sudut pandang yang berbeda.
tetapi terus memberikan kesimpulan-kesimpulan yang menarik bahwa dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa memang akhirat itu tidak kekal, karena yang kekal itu hanya Allah. Selebihnya adalah makhluk yang nanti akan kita lihat kajiannya. Dan sampai satu ketika ini sampai di MUI pun itu terjadi pro kontra, baik di lokal di Jawa Timur, saya tinggal di Surabaya, MUI Jawa Timur itu kontroversial juga di dalam ya para ulamanya, ada yang pro ada yang kontra. Sampai di pusat, MUI pusat juga pro kontra. Satu ketika saya pernah diundang ke Kalimantan Timur, ke Bontang. Pembandingnya adalah Profesor Ilyas almarhum. Beliau itu adalah salah satu ketua MUI pada kemudian ganti beliau yang memberikan pembanding ya, sudut pandang yang berbeda. Ternyata beliau cuma mengatakan nggak sampai 5 menit. Saya sudah baca bukunya Pak Agus ini, setelah terbit saya tertarik langsung beli dan saya baca. Hari ini saya tidak ingin membanding, saya cuma ingin mendengarkan saja apa yang diuraikan oleh Pak Agus Mustafa. Jadi sangat menarik ya, itu lika-liku dinamika kajian-kajian terkait dengan materi yang kontroversial. Oke, hari ini saya akan mencoba mengambil beberapa poin-poin strategisnya, karena kalau dikaji semua memang nggak cukup waktunya. Buku ini memuat kira-kira 250-an ayat Al-Quran. Jadi banyak cerita informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan akhirat itu. Seorang kawan saya waktu itu bertanya, Mas, kok judulnya itu ternyata akhirat tidak kekal? Apa Anda ini pernah ke akhirat sehingga memberikan kesimpulan ternyata akhirat tidak kekal? Ya enggak lah. Saya belum pernah ke akhirat. Tapi Anda juga menyimpulkan apa? Menyimpulkan kekal dong. Lantas saya tanya, apakah Anda juga pernah ke akhirat? Ya belum juga gitu. Jadi dari mana Anda menyimpulkan akhirat itu kekal? Dari dalam Al-Quran. Saya tanya berapa banyak ayat yang Anda baca? Ada belasan ayat yang mengatakan khalidina fiha abada bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan seterusnya. Saya bilang, lah Anda cuma baca belasan ayat, ayatnya ini ada 250-an ayat. Anda harus baca semuanya secara holistik dan komprehensif supaya dapat kesimpulan yang utuh gitu. Ini saya akan mencuplik beberapa ayat strategisnya. Mendefinisikan akhirat dulu supaya sama definisinya, supaya sama pemikiran kita. Akhirat itu bisa kita pahami dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah secara tempat. Apakah akhirat jika dipandang dari sudut pandang ruang atau tempat itu? Akhirat adalah alam berdimensi tinggi selain alam dunia dan alam barzah yang disebut oleh Al-Quran. Ada alam dunia yang sekarang kita tempati, ada alam barzah, sudah pernah kita lakukan kajiannya, yaitu alam kematian, atau alam sesudah kita mati, tetapi kita masih disebut hidup di alam barzah itu. Jangan kau kira mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup. Ya, kita sudah mengkaji tentang itu. Dan kemudian nanti dibangkitkan keluar dari alam barzah, masuk ke alam akhirat. Ya, jadi secara alam ada alam dunia, ada alam barzah yang menjadi jembatan penghubung antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam akhirat itu terdapat surga dan neraka. Kemudian alam akhirat itu apakah sudah ada sekarang atau baru nanti adanya? Alam akhirat sekarang sudah ada, dan itu diceritakan oleh Al-Quran. Alam akhirat ini adalah ruang di jagat raya, di alam semesta ini, yang diciptakan Allah satu paket dengan alam dunia. Karena Al-Quran menyebut jagat raya, atau disebut sebagai langit, ya langit itu bukan sekedar batas ruang, tetapi adalah ruang itu sendiri dengan batas tertentu. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran,
Allah menyebut burung terbang di langit, ya di ruang, hujan turun dari langit di awan, di ruang, bulan di langit, dalam ruangan, matahari juga di langit, bintang-bintang, galaksi, ya, an-najm, al-buruj, dan sebagainya, kawakib, itu ada di dalam langit. Maka langit itu jangan dipandang atau disimpulkan sebagai langit-langit. Tetapi ya atap sekaligus ruang yang mewadahi semua benda langit. Oke. Nah, alam akhirat itu adalah salah satu ruang dari 7 lapisan langit yang disebut sebagai sab'a samawat, 7 langit. Rasulullah sudah pernah melihat alam akhirat itu pada saat beliau Mi'raj. Ketika beliau sampai ke satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Indah Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, dan seterusnya. Di Sidratil Muntaha Rasulullah melihat surga. Surga adalah satu tempat di dalam alam akhirat. Oke ya, jadi ini saya gambarkan ringkas dulu terkait dengan akhirat dalam sudut pandang tempat. Jadi alam akhirat adalah ruang yang sekarang sudah ada satu paket dengan alam dunia. Kalau boleh digambarkan secara sederhana, meskipun tidak sepenuhnya ini mewakili sudut pandang langit berlapis 7 sesuai dengan ilmu pengetahuan kosmologi terbaru, ya, yang disebut sebagai M-teori, membran teori. Ini bisa digambarkan seperti bola kecil dalam bola lebih besar sampai 7 lapis, ya, langit itu. Bola paling kecil adalah dunia, bola paling besar yang mewadahi langit ke-6 atau meliputi langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah alam akhirat yang terbesar. Jadi itu adalah secara sederhana menyimpulkan yang disebut alam akhirat adalah alam berdimensi tinggi. Yang kedua, sudut pandang secara waktu. Meskipun alam akhirat itu sudah ada secara tempat sekarang ini, tetapi secara waktu baru akan kita alami nanti sesudah hidup di alam dunia, kemudian mati, hidup di alam barzah, kemudian dibangkitkan lagi, masuk ke fase alam akhirat. Jadi secara tempat sudah ada sekarang, bahkan sudah meliputi kita, meliputi seluruh jagat raya ini, tetapi secara waktu baru akan kita alami nanti. Ini adalah fase terakhir dari kehidupan manusia, dan di situ hari-hari akhirat itu bukan cuma satu hari atau satu fase. Ternyata ada beberapa fase di situ, ada beberapa tahapan yang kalau kita baca dari dalam Al-Quran, kita menemukan hari-hari akhirat itu dimulai dari hari kehancuran planet bumi atau peradaban di muka bumi. Nah, setelah mengalami kematian atau kehancuran peradaban, dilanjutkan dalam kurun yang panjang dulu kehancuran itu sampai siap untuk dibangkitkan. Maka disebutlah oleh Al-Quran sebagai hari kebangkitan dari dalam kubur kita. Kemudian dilanjutkan dengan hari pengadilan. Dilanjutkan lagi dengan hari pembalasan. Dan kemudian digambarkan kembali kepadanya. Jadi ini kurun yang panjang. Kurun yang panjang. Nanti akan kita lihat sepanjang apa. Jadi akhirat itu apa bisa didefinisikan atau dipahami dalam dua sudut pandang ini, secara tempat dan secara waktu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, alam akhirat ini sesungguhnya bersifat fisikal. Nah, ini perlu ditegaskan lagi. Di sana digambarkan, satu, ada surga yang digambarkan sebagai taman yang indah, fisikal. Ada mata air, ada sungai-sungai yang mengalir, ada pepohonan, buah-buahan, rumah-rumah, tempat yang indah, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua,
Neraka juga digambarkan sebagai jurang-jurang yang penuh dengan bebatuan pijar, semacam lava dan magma. Kemudian ada sumber air yang panas, mendidih, ada pohon zakum, pohon berduri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kehidupan alam akhirat itu bukan kehidupan rohiyah. Ini banyak yang masih berpendapat seakan-akan alam akhirat hidup hanya dengan rohnya saja, jiwanya saja. Ada yang menyebut sebagai alam arwah, nggak pakai badan. Oh, salah besar. Bertentangan itu dengan Al-Quran Al-Karim yang mengatakan bahwa kehidupan akhirat sesungguhnya adalah kehidupan yang fisikal, di mana manusia dibangkitkan dengan badannya dari dalam kuburnya. Jadi ini poin yang sangat penting kaitannya dengan kajian kita yang hari ini fokus kepada apakah yang bersifat fisikal ini akan kekal atau tidak. Jadi alam akhirat bersifat kekal. Bersifat fisikal. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga secara tempat. Alam akhirat itu terjadi di mana? Ya, Al-Quran, kembali lagi kita harus mengacu pada Al-Quran, bahwa alam akhirat itu terjadi di planet bumi, bukan beyond the universe, tetapi ada di dalam universe yang sekarang dipahami sebagai multiverse. Karena perkembangan ilmu pengetahuan mengarah kepada satu kesimpulan bahwa alam semesta ini bukan hanya satu alam universe, melainkan beberapa alam. Ini masih terus berkembang teorinya, jadi perdebatan yang seru sambil menunggu pembuktian secara empirik. Benarkah ada alam-alam lain yang bisa dideteksi secara atau diobservasi secara ilmiah? Tetapi gejala-gejalanya menunjukkan bahwa ini bukan satu alam, melainkan sudah banyak yang mengkaji sebagai multiverse sampai memunculkan teori dimensi, membran teori, M-teori, yang memprediksi alam ini berdimensi 11. Dan menariknya, dimensi 11 itu kalau kita tarik ke dalam informasi Al-Quran, itu setara dengan alam yang berlapis 7 itu, dengan satu as-samawat. Jadi cara menghitungnya, kalau kita cross antara informasi Al-Quran dengan informasi saintifik, alam dunia kita ini berdimensi 4, 3 dimensi ruang, dan 1 dimensi waktu. Jadi dimensi ruang itu X, Y, Z, ya. Kalau dalam matematik, kalau X saja, panjang saja, itu 1 dimensi. Kalau panjang kali lebar, X, Y, maka itu dimensi 2. Luasan saja. Tetapi kan kita berada dalam ruangan, volume, yaitu panjang kali lebar kali tebal atau kali tinggi, bervolume. Maka disebut dimensi 3, satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. Itu menunjukkan 3 dimensi. Ditambah dimensi ruang, ditambah dimensi waktu, menjadilah 4 dimensi. Nah, maka langit keduanya itu ditambah 1 dimensi, menjadi 5. Langit ketiganya ditambah lagi 1 dimensi, menjadi 6. Langit yang ketujuh, itu jadi kalau langit pertama adalah 4 dimensi, berarti kan selisihnya ya langit pertama 4 dimensi. Berarti langit ketujuh ditambah 4, 11. Nah, ini unik juga, suatu kebetulan yang bukan dicocok-cocokkan. Karena penemu teori membran teori itu adalah non-muslim yang tidak terinspirasi dari dalam Al-Quran, melainkan pendekatannya logis rasional. Dia menteorikan bahwa jagat raya berdimensi 11. Loh, kok cocok gitu ya tiba-tiba dengan informasi Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga mengatakan kalian para ilmuwan atau perkembangan sains itu akan membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, jadi tanpa harus dicocok-cocokkan, ya cocok dengan sendirinya karena dua-duanya adalah ini firman Allah, ini ciptaan Allah, ya pasti cocok.
Alam akhirat itu terjadi di mana? Terjadi di planet bumi, kata Al-Quran. Bumi yang mana? Ya nanti kita tunjukkan ayatnya. Bumi yang baru memang. Tetapi apakah bumi itu baru sama sekali ataukah masih ada bekas-bekas yang lama? Ya nanti kita lihat pada ayatnya. Yang kedua, selain terjadi di planet bumi, ada pergerakan waktu di alam akhirat itu. Karena ditunjukkan dalam sejumlah ayat terjadi siang dan malam. Jadi sangat fisikal. Yang ketiga, tetapi memiliki dimensi yang lebih tinggi dibandingkan alam dunia. Dimensi 11, ya, tadi sudah saya jelaskan. Panca indera manusia nanti akan ditingkatkan ketika hidup di fase akhirat yang berdimensi tinggi itu. Karena ketika kita berada di dimensi yang lebih tinggi, maka kemampuan kita untuk memahami realitas itu memang menjadi lebih baik. Ibarat sederhananya seperti orang yang berada di permukaan tanah dibandingkan dengan berada di puncak menara. Akan berbeda sudut pandangnya. Di permukaan tanah, dia pemahamannya hanya radius beberapa meter atau puluh meter dari dia berdiri. Tetapi ketika dia berada naik ke ketinggian, ke puncak menara, dia akan melihat pemandangan yang sudut pandang yang lebih luas, lebih lebar. Maka digambarkan oleh Al-Quran orang yang nanti berada di dimensi yang lebih tinggi, meskipun dia tetap berpijak di bumi, tetapi batas-batas dimensi alam semesta sudah dibukakan oleh Allah, maka dia akan melihat sesuatu yang hari ini tidak terlihat, mendengar sesuatu yang hari ini tidak terdengar. Yang keempat, secara waktu akan terjadi pada saat alam semesta mengkerut. Ya, nanti saya jelaskan. Sekarang ini alam semesta sedang mengembang. Ilmu pengetahuan menyebutnya sebagai expanding universe. Dan data-data ilmiah menunjukkan jagat raya memang sedang mengembang, benda-benda langit sedang bergerak saling menjauh. Di seluruh penjuru jagat raya, kemanapun kita melihat, maka kita akan melihat benda-benda sedang bergerak saling menjauh. Artinya jagat raya sedang mengembang. Sehingga kalau ditarik ke masa lalu, maka kalau sekarang 13,8 miliar tahun perkiraan kosmologi, usia jagat raya ini, maka 12 miliar tahun itu lebih kecil, 11, 10, 9, ya, 8 sampai 1, 0 dulu itu kecil. Nah, ternyata salah satu teori terkait dengan jagat raya itu mengatakan bahwa jagat raya yang mengembang itu suatu ketika akan mengkerut kembali. Nah, itu menarik. Ini memang salah satu dari teori yang kita bisa mendiskusikan secara ilmiah, mana yang paling mungkin terjadi. Ya. Karena pendekatannya adalah saintifik. Tapi poin pentingnya adalah jagat raya sedang mengembang, dan disebutlah dalam jagat raya yang mengembang itu tingkat kekacauannya itu naik terus. Entropinya naik. Entropi adalah ukuran kekacauan di dalam jagat raya. Ketika sesuatu itu rapat, dia lebih rapi, lebih tertata dibandingkan sesuatu itu yang longgar. Kalau benda-benda di seluruh jagat raya ini ada di satu tempat, rapat ya gampangannya begitu, maka entropinya rendah, tingkat kekacauannya rendah. Tapi kalau 10 kelereng misalnya, yang rapat itu rapi, tertata, kalau dilonggarkan dia bisa lebih kacau. Semakin renggang, semakin kacau. Maka jagat raya yang sedang mengembang, entropinya, tingkat kekacauannya naik. Sehingga jagat raya ini mengalami kekacauan di segala lininya itu meningkat. Kekacauan alam semesta, kekacauan pikiran, kekacauan politik, kekacauan sosial, kekacauan budaya, kekacauan apa saja itu mengalami peningkatan. Karena jagat raya mengembang. Tetapi kalau nanti jagat raya ini mengerut, dan itu dimungkinkan ya, secara ilmiah, seperti kalau saya melempar batu ke angkasa, ada 3 kemungkinan dari batu itu. Kalau ke
kekuatan lemparan saya melebihi kekuatan gravitasi bumi, maka batunya akan lepas keluar angkasa, hilang, lenyap keluar angkasa. Tetapi kalau batu itu dilempar atau kekuatan lemparan saya sama dengan kemampuan gravitasi bumi, dia akan berhenti ya di ketinggian tertentu, stasioner, tidak naik, tidak lepas keluar angkasa, tidak jatuh. Tetapi kalau lemparan saya tidak cukup kuat, maka batu ini akan terlempar ke atas, melambat, kemudian berhenti, kemudian turun, jatuh lagi ke bumi. Jadi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan bahwa sesuatu yang terlempar ke arah luar seperti jagat raya ini ada 3 kemungkinan. Open universe ini akan kemudian lenyap, tetapi menariknya kata Al-Quran, Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Ya, kalau akan lenyap, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Begitu. Yang diceritakan Allah justru sebaliknya di dalam Al-Quran, ini langit jagat raya akan mengerut kembali. Ya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Nah, ketika ini mengerut kembali, itulah terjadi pembalikan hukum alam. Entropi yang tadinya naik, tingkat kekacauan yang tadinya terus naik, kemudian menjadi mengerut dan menjadi tertata, semakin tertata. Nah, di sini saya melakukan rekonstruksinya bahwa alam akhirat itu fase terjadinya secara urutan waktunya adalah saat jagat raya sedang mengerut itu. Di mana entropi jagat raya akan bergerak secara terbalik, menurun, sehingga hukum alamnya pun akan berjalan terbalik. Ya, nanti akan kita lihat konsekuensi dari kondisi itu. Oke. Yang kelima, lantas jagat raya itu menuju pada keruntuhan jagat raya. Karena yang tadinya mengembang kemudian bergerak membalik, kemudian mengecil, runtuh di satu titik. Yang disebut dalam teori kosmologi sebagai Big Crunch. Big Bang meledak, kemudian Big Crunch runtuh kembali. Oke ya, ini adalah ringkasan dari apa yang akan kita kaji berdasarkan informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sekarang kita memahami akhirat dari informasi Al-Quran secara utuh. Kenapa saya bilang secara utuh? Karena seringkali kita memahami akhirat ini mengambil 1-2 ayat, belasan ayat, kemudian menyimpulkan, padahal ada ayat lain yang kemudian memberikan kelengkapan dari pemahaman itu. Ya, ini yang harus kita kritisi supaya jangan kemudian secara parsial kita menyimpulkan padahal ada ayat yang menjelaskan berbeda. Kita mulai dari yang diberitakan Al-Quran bahwa drama kehidupan manusia itu melewati 5 fase. Diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, tidak ada atau belum ada. Digambarkan sebagai berada di alam kematian. Kita tidak ada. Saya belum terlahir, Bapak Ibu juga, dan semuanya belum ada. Itu fase 1. Lalu Allah menghidupkan kalian. Di mana? Di dunia sekarang ini. Kemudian kamu dimatikan. Masuk ke alam barzakh, fase yang ketiga. Dan dihidupkannya kembali. Masuk ke fase akhirat. Nah, yang menarik masih ada satu lagi. Fase akhirat bukan akhir dari drama kehidupan manusia. Kemudian kepadanya lah kamu bakal dikembalikan. Gak ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ujungnya ada di setelah alam akhirat, summa ilaihi turja'un. Semua fase ini dihubungkan dengan kata penghubung. Ya. Kaifa takfuruna billahi, awalnya wa kuntum amwat. Kemudian fa ahyakum, itu menunjukkan fase yang berbeda. Maka kemudian kemudian yumitukum dimatikan. Kemudian yuhyikum dihidupkan. Ya beda lagi, ilaihi turja'un.
dikembalikan. Jadi setelah dihidupkan di akhirat itu masih ada summa ilaihi turja. Kemudian akhirat itu bukan fase yang terakhir, itu fase yang keempat dan masih ada fase yang kelima. Surat Al-Baqarah. Nah, di ayat yang lain lagi kita mendapatkan gambaran. Kenapa tadi saya menyimpulkan bahwa akhirat itu ya di planet bumi. Salah satunya adalah ayat ini. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Jadi panggung drama kehidupan manusia ini memang adanya di bumi ini, di planet bumi yang kita tempati ini. Surat Al-A'raf ayat 25. Oke, kita baca lagi dari ayat-ayat yang lain. Fase akhirat itu kata Al-Quran dimulai prosesnya dari hancurnya peradaban bumi. Itu adalah dimulainya fase akhirat. Kita mengenalnya sebagai hari kiamat atau disebut Al-Quran sebagai as-sa'ah. Saat terjadinya penghancuran bumi itu. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-3 kita diantaranya mendapatkan gambaran bagaimana bumi ini diguncangkan oleh Allah dan nantinya akan mengalami masalah terkait dengan peradaban itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Jadi bumi ini dihajar oleh sesuatu dari luar angkasa dan kemudian isinya itu akan keluar semua. Manusia bertanya, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan bumi? Karena kejadian itu digambarkan Al-Quran unpredictable. Sesuatu yang di luar dugaan dan kemudian terjadi, ya, tidak bisa diprediksi secara tepat. Rupanya ada sesuatu yang memunculkan peristiwa itu terjadi. Dimulai dari hancurnya peradaban bumi. Ketika bumi ini berguncang-guncang, segala isi perut bumi itu keluar dan sebagainya, manusia kaget. Ada apa ini dengan bumi? Di ayat yang lain lagi digambarkan langit itu seperti terbelah-belah dan lautan meluap-luap. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Apabila langit, atmosfer kelihatan seperti terbelah-belah karena ada sesuatu yang masuk dari luar angkasa. Dan apabila bebatuan angkasa jatuh berserakan di muka bumi ini, dan apabila lautan meluap-luap, dalam surat Al-Infitar ayat 1-3. Ini adalah peristiwa as-sa'ah, terjadinya kiamat, hancurnya peradaban di muka bumi. Di ayat yang lain lagi digambarkan manusia itu bisa terhambur ke angkasa dikarenakan dahsyatnya peristiwa itu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil mamfus. Pada hari itu manusia seperti serangga yang bertebaran berhamburan ke angkasa dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang ditebar-tebarkan. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Apa sesungguhnya yang terjadi pada saat kiamat itu, as-sa'ah itu? Digambarkan di ayat yang berbeda, ada cerita tentang bumi ini ternyata akan dibombardir bebatuan dari luar angkasa. Yang secara saintifik itu memang sangat dimungkinkan karena setiap hari sesungguhnya bumi kita ini kedatangan batu-batuan dari luar angkasa. Cuman kalau ukurannya kecil ya tidak membahayakan, dia terbakar di atmosfer. Karena ketebalan atmosfer kita yang kata Al-Quran sebagai atap yang melindungi kehidupan peradaban manusia di muka bumi, tebalnya itu 1000 km kira-kira. Kalau ada benda masuk dari luar angkasa, katakanlah batu ukurannya kecil,
dengan kecepatan tinggi masuk ke atmosfer yang juga bergerak seiring putaran bumi. Bumi ini berputar dengan kecepatan rotasi 1669 km per jam. Ketemu dengan benda jatuh kecepatan tinggi akan terjadi gesekan panas, maka terbakarlah batu yang ukurannya kecil itu habis di perjalanan 1000 km, nggak sampai ke permukaan bumi. Tetapi kalau batu itu ukurannya besar, asteroid gitu ya, atau mungkin komet dari luar angkasa yang ukurannya besar 1 kilometer, maka efeknya itu akan sangat dahsyat dan menghancurkan peradaban yang ada di muka bumi. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran dalam surat Mulk ayat 16-17 ini. A'amintum man fis sama'i ayyaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Allah menunjuk sesuatu yang di langit, bahwa Dia Allah akan menenggelamkan bumi bersamamu ke sesuatu yang di langit itu. Sehingga dengan tiba-tiba bumi ini berguncang-guncang, yang digambarkan tadi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tiba-tiba bumi ini berguncang-guncang. Atau apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit, bahwa Dia Allah akan mengirimkan badai berbatu kepada kalian. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana dahsyatnya peringatanku itu. Jadi ayat ini menggambarkan satu ketika nanti bumi ini akan dihajar bebatuan dari luar angkasa. Yang kalau kemudian kita simulasikan ya secara saintifik, kita akan melihat efeknya yang luar biasa seperti digambarkan di surat-surat yang berbeda tadi. Bumi berguncang-guncang, langit kelihatan terbelah, ya, berhamburan manusia terlempar ke angkasa dan sebagainya. Ini salah satu ya potongan dari film, tetapi bisa menggambarkan kalau terjadi berjatuhan komet-komet dari luar angkasa dalam jumlah yang besar, efeknya bisa kayak gini. Bumi itu bisa ya tadi itu gelombang tanah yang luar biasa dahsyatnya. Ini terpental kemana-mana disebabkan bombardir bebatuan dari luar angkasa. Karena yang digambarkan itu bukan satu batu yang jatuh, melainkan Allah mengirimkan badai berbatu. Jadi efeknya sungguh sangat menghancurkan yang digambarkan sebagai hari kiamat. Nah, selain itu, ini digambarkan ketika jatuh ke lautan. Apa yang terjadi akan memunculkan tsunami, gelombang badai ya, yang ketika masuk ke atmosfer, langit itu memang seperti berlubang, terbelah-belah atmosfer itu. Kalau cuma satu batu ya kelihatan satu lubang, tapi kalau yang datang ribuan batu, ratusan ribu batu, ya terbelah-belah kata Al-Quran. Langit kelihatan terbelah-belah, batu-batu berjatuhan di mana-mana. Dan kemudian digambarkan yang terjadi pada laut itu, lautnya akan meluap atau terjadi tsunami. Dikarenakan bebatuan dalam skala yang besar, dalam jumlah yang banyak, itu akan ya menghajar lautan dan memunculkan gelombang dalam ukuran yang bisa puluhan meter, kemudian menghajar daratan, menghapuskan semua yang ada di, terutama yang dekat pantai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi
gambaran Al-Quran itu mendapatkan pijakannya dalam pendekatan-pendekatan yang saintifik secara ilmiah. Maka kalian, kata Al-Quran, akan melihat kebenaran Al-Quran itu, bukti-buktinya ke masa depan. Bukan kita mencocok-cocokkan sesungguhnya, tetapi yang memang cocok dengan fakta-fakta yang ada. Jadi, hari-hari akhirat itu dimulai dari kehancuran peradaban. Setelah itu, buminya ini mengalami kerusakan fatal, ya. Kalau kita mengacu ke sejarah geologi misalnya, sejarah geologi kira-kira 60 juta tahun yang lalu bumi kita ini pernah alami kehancuran kehidupan di zamannya dinosaurus. Dinosaurus yang besar-besar itu pun punah. Itu dalam catatan sejarah geologis dikarenakan diserbu oleh bebatuan dari luar angkasa. Sehingga mengalami kepunahan. Nah, apalagi manusia yang kecil-kecil ini akan terjadi kepunahan. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, dinosaurus saja kita lihat ada jutaan tahun gitu ya. Nah, setelah itu bumi ini akan mengalami masa recovery. Digambarkan oleh Al-Qur'an dalam ayat surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain, yang berbeda atau yang baru. Dan demikian pula langitnya, atmosfernya kan berbeda. Dan mereka semuanya berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya menggambarkan di dalam buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal itu, sangat boleh jadi perbaikan, renovasi planet bumi ini terjadi pada saat jagat raya mengkerut. Jadi penghancuran peradaban di muka bumi terjadi pada saat alam dunia di mana alamnya sedang mengembang. Maka memang semuanya menuju pada kerusakan, kehancuran, kematian, dan sebagainya. Tetapi ketika jagat raya ini nanti dimengkerutkan oleh Allah, entropinya itu turun justru, dan semuanya akan membaik. Yang kacau menjadi lebih tertata. Yang rusak menjadi membaik kembali. Maka secara ilmiah, pendekatan ilmiahnya, bumi ini dimungkinkan untuk kembali ya terjadi renovasi untuk kehidupan di fase akhirat ketika dimulainya jagat raya kemudian diputar balik atau dimengkerutkan oleh Allah sehingga hukum alamnya berjalan terbalik, kemudian buminya itu akan menjadi baik dan siap untuk kehidupan yang lebih baik, yang berbeda dengan kehidupan duniawi. Termasuk orang-orang yang mengalami kematian, mati itu kan duniawi. Sekarang ini hidup menuju mati. Tapi kalau nanti jagat rayanya diputar balik, dimengkerutkan, yang mati menjadi hidup, itu pendekatan atau penjelasan saintifiknya. Buminya menjadi bumi yang jauh lebih baik karena dia akan berada di dalam fase mengkerut itu. Orang-orang yang mati justru akan hidup kembali. Yang rusak segala macam akan membaik kembali. Itu adalah gambaran fase akhirat, di mana fase akhirat itu memiliki hukum yang berbalikan dengan kehidupan duniawi. Nah, pada waktu itu, bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langitnya, dan mereka semuanya yang mati itu dikumpulkan, dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk menghadapi fase-fase di dalam hari-hari akhirat, menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di mana kejadian itu? Ya di planet bumi ini, bukan di Mars, bukan di Jupiter, bukan di galaksi yang lain, bukan beyond the universe. Meskipun nanti dimensi-dimensi batas-batas langit itu akan terbuka seiring dengan hukum alam yang berjalan terbalik itu. Dan kemudian manusia yang berada di planet bumi ini bisa mengakses dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Terbuka itu batas-batas dimensinya bagi manusia. Karena manusia akan
memiliki kemampuan yang diamplify oleh Allah. Nanti saya perlihatkan ayat-ayatnya. Jadi tetap di planet bumi, tapi bukan planet bumi yang sama sekali baru, meskipun di situ disebut sebagai yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi diganti dengan ghairal ardi, bumi yang berbeda. Tapi sebetulnya bukan bumi yang baru sama sekali. Kenapa? Karena di ayat yang lain digambarkan di planet bumi yang baru itu, yang ghairal ardi itu, masih ada kuburan kita. Sehingga ayat ini menggambarkan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat itu. Dibangkitkan dari mana? Dari dalam kubur kita. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kuburnya. Kalau bumi itu sama sekali baru, berarti nggak ada kuburan kita. Maka kalimatnya bukan Allah membangkitkan atau hari kebangkitan, tetapi Allah menciptakan manusia baru lagi karena buminya baru. Tidak ada kaitannya dengan bumi lama yang sekarang kita tempati. Bukan begitu informasinya di dalam Al-Quran. Yang terjadi adalah, meskipun buminya disebut ghairal ardi, bumi yang berbeda, tetapi ternyata masih mengandung jejak-jejak kehidupan di bumi dunia ini. Saya membayangkannya secara sederhana karena dibombardir bebatuan dari luar angkasa, maka volume bumi ini akan menjadi berubah. Jauh lebih besar dan cukup untuk kehidupan di fase akhirat bagi manusia yang akan dibangkitkan. Akumulasi manusia miliaran entah berapa, itu akan terwadahi di planet bumi yang baru itu. Tetapi planet bumi yang baru itu masih mengandung planet bumi yang lama, di mana kuburan kita ada, dan kemudian dibangkitkan dari tulang belulang kita. Ada DNA kita, ada cetak biru kita, maka nggak akan ketukar badan saya, ya akan kembali seperti badan ini. Badan Bapak dan Ibu juga akan dibangkitkan dengan badan yang itu sesuai dengan cetak biru di dalam kode-kode DNA kita. Jadi tetap di planet bumi, tapi kondisinya baru, dan itu di sana ada jasad kita yang dibangkitkan kembali. Nah, setelah dibangkitkan, masuklah ke hari pengadilan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, hidup di dunia, ya, kemudian mengalami kematian, masuk alam barzakh. Nanti ketemu hari akhirat. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, akan ada hari pengadilan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ada hari pengadilan. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya? Pasti kok. Alam semesta ini pasti mengalami kehancuran. Dan kehancuran itu digambarkan dua kali. Kehancuran kecil di planet bumi ini, tapi kemudian dihidupkan lagi, dibangkitkan di planet bumi itu juga. Dan kiamat besar, kiamat kubro, yang tadi kiamat sugro, itu hancurnya jagat raya alam semesta. Bagaimana kan nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada setiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Diadili, diberi balasan. Di mana itu terjadinya? Ya di planet bumi. Pada saat hari pengadilan, ya hari kebangkitan, hari pengadilan, Allah menggambarkan kemampuan indera kita itu menjadi sedemikian tajamnya. Berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Dan datanglah setiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring, ini menuju hari pengadilan, dan seorang malaikat penyaksi yang menjadi saksi karena malaikat memiliki catatan-catatan amal perbuatan kita. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai terhadap hal ini, maka kami singkapkan tabir yang menutupi pandanganmu, maka penglihatanmu pada hari itu,
pada hari pengadilan itu sangatlah tajam. Fakasyafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kami singkapkan tabir hijab yang menutupi, menghijab pandanganmu. Maka pada hari itu, pada hari kiamat itu, di hari akhirat itu, penglihatan kita sangat tajam. Yang tidak bisa kita lihat sekarang, yang disebut sebagai sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai terhadap hal ini, hari ini di dunia. Nanti itu kita akan melihatnya. Seperti Nabi ketika berada di Sidratul Muntaha, di langit berdimensi 11 itu, di langit yang ke-7, beliau bisa melihat surga. Yang itu tidak terlihat ketika kita berada di dimensi rendah di dunia ini. Pokoknya kalau kita masuk ke dimensi tinggi, bahkan ketika mulai masuk ke alam barzah misalnya, itu dimensi yang lebih tinggi dibanding dunia, kita sudah melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Apalagi ketika berada di fase akhirat, di dimensi yang paling tinggi, kita akan memiliki kemampuan, pemahaman, penglihatan, bahkan pendengaran juga akan dipertajam. Digambarkan di ayat yang berbeda, surat Maryam 38, alangkah terangnya pendengaran mereka, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Asmi bihim wa absir. Alangkah terangnya pendengarannya dan alangkah tajamnya penglihatan. Jadi di-amplify. Kenapa? Karena kita berada di dimensi yang berbeda, di alam yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, sehingga kemampuan kita itu menjadi berbeda dengan ketika hidup di dunia yang serba terbatas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk bagian-bagian akhir. Ketika kita berada di hari pengadilan, kemudian sudah diadili, ditimbang, dan sebagainya, ya. Kemudian ada saksi-saksi, bahkan di ayat yang berbeda dikatakan sebetulnya cukup kalian menghitung amal kalian sendiri. Kenapa? Karena rekaman kita itu akan diputar. Rekaman kita akan diputar oleh Allah ya, mengikuti ayat-ayat ini tadi, dan kita bisa melihat amal perbuatan kita sendiri. Itu digambarkan misalnya di surat Qaf ya, sebelum ayat 21 dan 22 ini. Wa nahnu aqrabu gitu. Ada digambarkan di surat Qaf itu bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, digambarkan ada malaikat yang disebut sebagai raqib dan atid yang kemudian menjadi dipinjam namanya, ya dipinjam istilahnya menjadi nama malaikat raqib dan atid, yang artinya pengawas yang selalu hadir, yang merekam perbuatan kita. Karena perbuatan kita itu sesungguhnya secara ilmiah rekam di struktur energi jagat raya, di mana kita melakukan aktivitas, maka di sini akan mengubah struktur energial, struktur kuantum ya yang ada di situ. Ibaratnya ikan berada di dalam air, setiap dia bergerak, dia akan mengubah komposisi struktur dari air yang meliputinya. Sama, kita terendam di dalam medan kuantum, medan energi, yang ini akan terus berubah seiring dengan aktivitas kita. Maka di sekitar kita ini sesungguhnya banyak frekuensi. Ada gelombang radio, ada gelombang televisi, ada segala macam ya, dari berbagai benua. Dari Amerika ada gelombangnya CNN di sini, ada dari Timur Tengah ada gelombangnya Al Jazeera di sini, dari Eropa ada BBC, dari Australia ada ABC dan sebagainya, ada semua loh di sini. Rekaman pancaran gelombang mereka itu yang mata kita tidak bisa melihat, telinga kita tidak bisa mendengar, tetapi begitu kita menggunakan peralatan, pakai antena parabola misalnya dengan sensitivitas tertentu, kita bisa mengeluarkan semua rekaman peristiwa yang jauh dari kita sekalipun, dari berbagai benua itu. Artinya apa? Alam ini merekam perbuatan kita.
Apapun yang kita lakukan, bahkan pikiran, ya masih di dalam pikiran itu adalah pancaran gelombang dari kesadaran kita. Dari sekarang sudah bisa ditranslate dengan menggunakan elektroencephalograph, ya. Bisa diterjemahkan menjadi perintah, menjadi gerakan motorik dan sebagainya. Sudah. Jadi mulai dari pikiran, ucapan, perbuatan, semuanya terekam. Itulah yang digambarkan. Indranya menjadi tajam. Yang tidak terlihat, tidak terdengar sekarang, nantinya akan terlihat semuanya. Kemudian dibalasilah manusia ini sesuai dengan amal perbuatannya. Baik lebih banyak mana kebaikannya kah atau keburukannya. Allah tidak akan merugikan seberat zarah pun. Ya, tidak akan merugikan. Kalau timbangannya berat di kebajikan, ya dia pantasnya mendapatkan pahala dari selisih timbangan itu. Tidak kemudian otomatis kalau berdosa masuk neraka. Ya enggak, ditimbang kata Al-Quran. Kalau setiap orang berdosa langsung masuk neraka, ya kita masuk neraka semua. Tapi kan tidak begitu ceritanya di dalam Al-Quran. Cerita di dalam Al-Quran itu akan ditimbang. Lebih baik, lebih banyak mana amal kebajikan dan amal buruknya. Kalau lebih banyak amal buruknya, ya masuk neraka. Kalau lebih banyak amal kebajikannya, ya masuk surga. Jadi tidak selalu orang berdosa langsung kecemplung di neraka. Enggak. Ketika dia bisa mengkompensasi dosa-dosanya dengan amal kebajikan. Ya, itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Oke, maka masuklah ke fase berikutnya, yaitu hari pembalasan. Setelah hari pengadilan, muncullah hari pembalasan. Maka yang berbahagia masuk di surga, yang celaka masuk di neraka, gitu ya, digambarkan. Surat Hud ayat 106 sampai 108 menggambarkan itu. Fa'amal ladzina saku fa finnari lahum fiha zafiru wasyahik. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di neraka. Mereka merintih, mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi ada keluar masuknya nafas. Ya, itu adalah khas kehidupan bumi. Kenapa ya? Karena kita memang hidup dengan fisik kita. Kita tetap bernafas di fase akhirat itu. Adapun orang celaka tempatnya di neraka, mengeluarkan dan menarik nafas. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu, madamati samawati wal ardu, selama langit dan buminya masih ada. Jadi ini menarik, ini bagian-bagian yang menarik, bagian-bagian yang memberi penjelasan terhadap ayat-ayat lain yang mengatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya, di dalam surga, di dalam neraka. Dijelaskan yang dimaksud khalidina fiha, kekal di dalamnya itu apa? Ada batasnya apa enggak? Ternyata ayat ini menggambarkan ada batasnya. Didefinisikan. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamati samawati wal ardu, selama tempatnya, langit dan buminya masih ada. Kalau langit dan buminya kemudian ditiadakan oleh Allah, maka ya kekekalan itu berakhir. Jadi bukan kekekalan tanpa syarat, tanpa batas. Dan yang kemudian kedua ingin saya tegaskan, kata khalidina fiha itu tidak bicara tempat. Kekal di dalamnya. Itu bicara orang. Selama ini kita berpikir itu menggambarkan tempatnya kekal. Khalidina fiha itu bukan cerita surga atau cerita neraka, tetapi cerita orang yang berada di dalam neraka itu akan kekal selama-lamanya di dalam neraka itu kalau nerakanya masih ada. Atau yang di dalam surga, khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya, di dalam surga itu selama tempatnya masih ada. Lebih jelas lagi di kalimat yang lain, hum fiha khalidun, mereka. Jadi ini cerita orang, jangan keliru kemudian ditafsiri sebagai cerita tempat. Cerita orang, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Tapi kekalnya diberi batasan, madamatis samawati wal ardu, selama tempatnya masih ada. Kecuali jika Tuhanmu
menghendaki illa masya rabbuk. Allah memang masih memberikan kemungkinan kekal di dalamnya sampai lenyapnya langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki dikekalkan. Tetapi kata kecuali itu adalah sebuah perkecualian yang belum tentu terjadi. Makanya menggunakan kata illa masya rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain, untuk menunjukkan Allah maha berkehendak. Tetapi yang pasti sudah dideklarasikan oleh Allah, itu adalah mereka kekal di dalamnya selama tempatnya masih ada. Kecuali Allah menghendaki yang lain, belum tentu terjadi. Itu hanya menunjukkan bahwa Allah itu maha berkehendak, maha berkuasa. Contoh gampangnya kalau misalnya ada satu pengumuman, rumah ini dijual, kecuali ahli waris tidak menyetujui. Misalnya. Yang pasti apa? Yang pasti rumah ini dijual. Kecuali itu adalah perkecualian yang belum tentu terjadi. Kecuali jika, pengandaian. Kecuali jika ahli waris tidak menyetujui, maka tidak dijual. Sama. Mereka kekal di dalamnya khalidina fiha madamati samawati wal ardu, kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki kekekalan. Jadi ini ada yang salah tafsir menurut saya, mengatakan bahwa madamati samawati wal ardu itu menunjukkan kekekalan. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kekal. Tapi kok kemudian ada kata kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Berarti kecuali Allah menghendaki tidak kekal atas. Nah salah, kata kecuali itu menunjukkan kecuali Allah menghendaki kekal. Artinya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, berarti tidak kekal, kecuali Allah menghendaki yang lain dikekalkan. Nah itu menjadi lebih jelas pada kalimat berikutnya ketika bercerita tentang surga. Wa amal ladzina su'idu fafil jannah. Ya, ini ada inna rabbaka fa'alul lima yurid, menunjukkan kekuasaan Allah. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana, maha melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua, wa amal ladzina su'idu fafil jannah, adapun orang-orang yang berbahagia tempatnya di dalam surga. Berapa lama? Khalidina fiha, kekal orang-orang itu di dalam surga, madamati samawati wal ardu, selama surganya masih ada, langit dan buminya masih ada. Illa masya rabbuk, kecuali Allah menghendaki yang lain. Apa yang menghendaki yang lain itu? Mengekalkan, yaitu sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya, artinya kekekalan. Dina fiha madamati samawati wal ard, itu sesungguhnya bermakna tidak kekal. Kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki yang lain, yaitu karunia yang tidak ada putusnya, itu artinya kekal. Maka mereka tidak kekal sesungguhnya di dalam surga dan neraka, kecuali Allah menghendaki mereka kekal. Gitu makna dari kalimat-kalimat ini. Nah, maka sesungguhnya ini menjadi informasi yang sangat lugas, yang mendefinisikan informasi-informasi lain yang berbunyi khalidina fiha abadan, berabad-abad, hum fiha khalidun, dan seterusnya. Ya, jadi ini ayat-ayat kunci. Nah, digambarkan di sana di alam akhirat itu, di surga dan di neraka, terjadi di bumi, fisikal, bahkan digambarkan ada pagi dan petang hari, yang menunjukkan ada siang dan malam, berarti itu bumi yang berputar dan kemudian ada matahari yang menyinarinya. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu belum tampak sekarang. Ya, menarik. Kenapa? Karena berada di dimensi yang lebih tinggi. Sesungguhnya janji Allah itu tidak akan pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam kedamaian. Bagi mereka rezeki di surga itu setiap pagi dan petang hari. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
Jadi sangat fisikal, dengan badan fisik ini berada di tempat yang nyaman, yang dataran tinggi, sejuk, banyak mata air, banyak sungai, banyak pohon, banyak buah-buahan dan sebagainya. Ada sinar matahari siang dan malam hari, ya, petang hari, dan seterusnya, yang menggambarkan jannah, taman yang indah itu memang di muka bumi, bukan beyond the universe, entah di mana. Oke. Nah, yang kemudian informasi lain yang sangat menarik, di akhirat tak ada lagi kematian. Diceritakan misalnya, mereka tidak akan merasakan mati di dalam surga, kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Ad-Dukhan ayat 56. Di ayat yang lain lagi, di neraka, kalau ini di surga tidak ada kematian, kecuali mati di dunia. Dan datanglah maut kepadanya, orang yang ada di neraka, dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Jadi diazab, ya, tersiksa di neraka, tapi nggak bisa mati. Badannya dipukul hancur, utuh lagi. Hancur, utuh lagi. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Kenapa tidak bisa mati? Tadi saya sudah jelaskan. Hukum alam di akhirat itu berjalan terbalik. Kalau di dunia ini sesuatu yang hancur, ya tambah hancur, tambah rusak, terurai. Tetapi kalau di hukum alam yang berjalan terbalik, entropinya turun, maka sesuatu yang hancur balik lagi, utuh lagi. Sesuatu yang membusuk, ya sekarang bisa membusuk, di sana makanan tambah seger-seger, tambah ya lezat, tambah enak. Orang yang tadinya tua menjadi semakin muda di hukum alam yang berjalan terbalik. Karena itu dikabarkan juga orang-orang yang tadinya meninggal dalam usia tua, di sana bertambah muda. Tambah muda, seger-seger, nanti usianya itu akan menjadi mirip-mirip. Ya, menjadi mirip-mirip. Kenapa? Karena spreading waktunya ini miliaran tahun. Usia yang puluhan tahun di dunia, kemudian mengalami entropi turun secara berangsur-angsur, ya lambat tapi pasti bertambah baik, bertambah muda. Akhirnya kalau dalam kurva normal, ya kita akan melihat sebagian besarnya usia kita itu akan berada dalam kondisi muda itu. Jadi di neraka maupun di surga tidak ada lagi kematian, justru yang mati itu akan hidup lagi, dibangkitkan lagi, dan kemudian bertambah muda, bertambah seger, bertambah nikmat, bertambah segala macam yang di surga, sedangkan yang di neraka hancur, hidup lagi, dan seterusnya. Di akhirat tak ada lagi kematian. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Tadi saya gambarkan jagat raya mengkerut sehingga entropinya turun. Al-Quran menggambarkan langit akhirat nanti itu akan digulung, bukan langit dunia sekarang ini. Yang digulung itu langit akhirat, sangat eksplisit. Jadi ada kawan mengatakan, loh itu yang hancur kan langit dunia. Loh, bukan, mari kita baca ayatnya. Di dalam surat Al-Anbiya 102-104. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Jadi ini kisah cerita keadaan di alam akhirat. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka karena mereka berada di dalam surga. Dan mereka kekal di dalam surga itu. Meskipun kekalnya tadi sudah didefinisikan madamati samawati wal ardh. Mereka kekal di surga menikmati apa yang diingininya. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar. Dan mereka disambut oleh para malaikat. Jadi ini kisah ada di surga. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu ketika kita hidup di dunia dulu. Sudah dijanji orang yang baik, orang yang beriman, bertakwa akan masuk ke dalam surga. Inilah hari-harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Jadi secara bersamaan
dalam kehidupan akhirat itu Allah akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kok bisa digambarkan seperti menggulung lembaran kertas? Ini secara teori dimensi digambarkan, namanya M-teori, membran teori. Membran itu adalah lembaran. Jadi setiap dimensi itu digambarkan oleh teori ini sebagai sebuah lembaran. Lembaran 1, lembaran 2, lembaran 3 mewakili dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, sampai dimensi 11. Jadi jagat raya ini dalam teori dimensi digambarkan sebagai membran-membran, lembaran-lembaran yang kemudian kata Allah nanti semuanya itu akan digulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sekarang ini ibaratnya kertas koran digelar gini ya, kemudian nanti akan digulung kembali, diringkesi kata orang Jawa. Digulung kembali, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama dulu, begitulah kami akan mengulanginya. Masya Allah. Sangat eksplisit. Dulu Allah menciptakan, digelar, maka berkembang semuanya ini, kemudian digulung lagi. Sebagaimana kami telah, kemudian ini berikutnya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi penciptaan berikutnya. Itulah satu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami yang bakal melaksanakannya. Jadi ayat ini menjelaskan penemuan yang terbaru dari teori kosmologi. Bahwa sangat boleh jadi alam semesta ini tercipta berulang-ulang. Namanya cyclic universe. Jadi pernah tidak ada, kemudian tercipta, mengembang, mengkerut, tidak ada, tercipta lagi, mengembang, mengkerut, tercipta lagi, mengembang, mengkerut, tidak ada, dan seterusnya. Allah Maha Pencipta. Apapun yang dikehendakinya. Setiap kali menciptakan drama kehidupan yang baru. Sekarang kita menjadi bagian dari drama kehidupan alam semesta dan kehidupan manusia ini. Tetapi ketika nanti ini sekarang mengembang, kemudian mengkerut di fase akhirat, kemudian lenyap, semuanya kembali kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Tapi Allah kemudian menciptakan lagi. Ini gambaran kosmologinya, ini expansion, perkembangan jagat raya, ya Big Bang, ini time, waktu, ke kanan, ke atas adalah volume jagat raya, mulai dari kecil, mengembang, ya, mengembang, kemudian maximum expansion, boleh jadi open universe, ada ekspansi, kemudian mengembang, seiring dengan waktu. Nah, tetapi secara kosmologi ada 3 teori. Ada yang berhenti di maksimum expansion ini, tetapi ada yang memprediksi jadi open universe, dia ekspansi terus. Intinya semuanya pasti akan musnah. Gitu. Kemudian bisa juga turun, mengerut lagi, closed universe, ini akan big crunch. Nah, sejauh ini yang saya pahami, informasi dari dalam Al-Quran itu mengarah kepada closed universe. Jagat raya mengembang dan kemudian digulung kembali, akan lenyap di satu titik. Kalian segalanya ini memang bakal binasa. Kecuali Allah saja. Wala tada'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kenapa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu, jagat raya dan segala isinya ini pasti binasa. Kecuali Allah saja. Lahul hukmu. Dialah yang menentukan hukum, yang menentukan segalanya ini, terserah Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah semua yang ada ini bakal dikembalikan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya mengkaji sekian ratus ayat ini, saya tidak melihat argumentasi yang mengatakan bahwa selain Allah itu bakal kekal, itu nggak ada. Yang ada adalah menunjukkan la ilaha illallah, segala ciptaan Allah ini bakal lenyap, bakal binasa. Kecuali
Allah menghendaki yang lain, tapi kata kecuali itu kan terserah Allah, tidak dieksplisitkan bahwa Allah akan mengekalkan, itu nggak ada kecuali. Nah, ya siklik tadi, kemudian diciptakan lagi, dimusnahkan lagi, diciptakan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Dahrial. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah penjelasannya cukup jelas ya. Baiklah, kita masuk forum diskusi. Ini sangat menarik diskusinya nanti. Di sini sudah ada raise hand 2 orang. Kami persilakan lebih dahulu Ibu Aisyah. Sekali-sekali kita dengar suara ibu-ibu. Silakan Ibu Aisyah. Terima kasih. Menarik sekali, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus dan semua yang hadir ya. Jadi tidak pernah bosan deh dengarkan. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi kita sudah meninggal atau mati, kemudian hidup lagi, dan masing-masing orang meninggal pada umurnya masing-masing. Ada yang masih bayi, ada yang remaja, ada yang sudah tua. Ini pertanyaannya nggak bagus mungkin ya. Nanti kalau dihidupkan lagi itu sesuai dengan umur meninggal atau berapa? Karena pernah saya dengar itu katanya nanti dihidupkan lagi pada usia-usia ya apa ya produktif atau apa begitu ya. Yang kedua tadi katanya dunia ini sedang mengembang ya, Pak Jagat Raya ya, kemudian mengecil kembali. Itu berapa kali sesuka hati Allah atau kita tahu nggak sebelumnya? Itu aja dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan. Saya langsung jawab ya, Pak Dahrial. Monggo, silakan Pak. Maka orang yang mati itu akan dihidupkan pada usia seperti pada saat dia mengalami kematian. Sehingga Al-Quran secara generik mengatakan kalian akan dibangkitkan dari dalam kubur kalian. Berdasarkan jejak-jejak genetik kita, maka dibangkitkanlah itu. Kita ini dibangkitkan pada usia berapa. Ya. Maka kalau kita mengacu pada informasi Al-Quran, kita akan dibangkitkan starting point-nya adalah dari akhir kehidupan kita. Ya. Dari kematian kita. Makanya dibangkitkan dari dalam kuburnya. Di mana di dalam kubur kita sudah tidak bisa bertumbuh ya karena ya sudah terurai dan seterusnya, tetapi ada jejak DNA-nya atau jejak genetiknya yang dari situlah kemudian akan dibangkitkan lagi. Istilah Al-Quran, kalian akan dikumpulkan tulang belulangnya yang sudah hancur, dimakan tanah, bahkan jari-jarinya dan sebagainya. Berarti itu menunjukkan kita akan dibangkitkan dari akhir, ya fase akhir kehidupan kita. Yang kedua, secara saintifik, kemudian digambarkan karena hukum alam berjalan terbalik, maka kondisi tua, kondisi sakit, kondisi apapun, kualitas terendah pada saat kita mati itu akan kemudian berangsur membaik. Nah, seberapa kecepatan itu, wallahu a'lam, ya. Apakah kemudian Allah langsung gitu ya, menjadikan kita segera membaik dengan hukum alam yang terjadi pada waktu itu melalui sunatullahnya, dan kita akan mengalami masa yang panjang di puncak dari kualitas kehidupan kita di akhirat itu, baik yang di surga maupun yang di neraka. Tapi pada akhirnya nanti itu akan secara cepat runtuh. Jadi kalau kita menggambarkan proses runtuh itu ibaratnya 2 batang besi magnet kita dekatkan gitu ya pada bagian yang tarik menarik. Awalnya jauh, bergeraknya kan lambat ya. Dekat-dekat kecuali kita dekatkan, tapi begitu dekat dia langsung jelek gitu, runtuh, hancur. Sama dengan jagat raya ini munculnya adalah big ya, eksponensial istilahnya, dari ukuran yang sangat kecil tiba-tiba dalam sekian detik dreng itu langsung jadi jagat raya yang volumenya besar. Sama dengan saat hancurnya jagat raya, runtuhnya jagat raya juga seperti flat begitu, tiba-tiba jrep hilang. Nah, saat kebangkitan juga bisa terjadi begitu. Tiba-tiba zrut langsung ya eksponensial, langsung dalam kondisi yang terbaik kita. Kemudian flat, panjang, kemudian runtuh, zrep hilang.
Gitu ya Bu Aisyah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Kemudian yang kedua, sorry apa? Mengenai pengecilan bumi, mengembang dan mengkerutnya. Berulang-ulang itu kira-kira berapa kali? Oh ya. Berulang-ulang. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan apakah jagat raya ini sudah berulang-ulang dan berapa kali ulangan itu, berapa cepat pengulangan itu. Al-Quran cuma menginformasikan secara umum, secara universal, bahwa segala yang ada sedang mengembang. Dan kemudian Allah akan menggulung lagi. Kemudian Allah akan menciptakan lagi seperti ciptaan yang pertama. Kemudian digulung lagi ya di tempat yang sama itu berulang kali. Tidak dijelaskan ini sudah berapa kalinya. Tetapi secara ilmiah memang ini sekarang menjadi kajian yang menarik bahwa jagat raya ini kayaknya memang cyclic universe. Jadi dia pernah tidak ada, kemudian hilang dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan berapa lamanya pengulangan itu. Sekarang saja usia jagat raya ini sudah sekitar 13,8 miliar tahun dalam sudut pandang pendekatan kosmologi. Nah, diperkirakan ini masih terus mengembang sampai beberapa miliar tahun. Prediksi secara awam, secara gampang, katakanlah ini akan bertambah menjadi 2 miliar tahun lagi. Kemudian berarti totalnya katakanlah 15 miliar tahun. Maka ketika jagat raya ini mengkerut dan kemudian kita dibangkitkan, berarti fase akhirat itu akan berjalan seiring atau setara dengan masa mengembangnya. Kalau sekarang mengembangnya 15 miliar tahun, mengkerutnya berapa? Ya 15 miliar tahun. Sehingga boleh dikatakan hari akhirat, kenapa itu dikatakan hampir-hampir kekal, ya? Lama sekali, karena memang miliaran tahun. Nah ini yang harus hati-hati kita. Kita sekarang hidup cuma 60, 70, 80, puluhan tahun, tetapi setelah dibangkitkan nanti, karena fisik kita mengikuti fisik hukum alam yang berjalan terbalik, itu bisa tahan sampai jutaan, sampai miliaran tahun. Maka alam akhirat itu boleh jadi akan terjadi madamati samawati wal ardu, sampai lenyapnya langit dan bumi. Berapa itu? Ya kira-kira belasan miliar tahun. Di surga belasan miliar tahun, di neraka belasan miliar tahun. Sampai suatu ketika dosa-dosa kita ya dan pahala kita menjadi nol. Alam semesta itu kan pernah saya gambarkan sebagai zero sum game. Sesungguhnya jumlah dari semua sesungguhnya jumlah dari semua aktivitas dinamika alam semesta itu adalah nol. Kalau di sana bertambah panas, di sini bertambah dingin. Kalau di sana ketambahan materi, di sini kekurangan materi, energi, dan seterusnya. Nah, nanti ini terjadi keseimbangan kembali. Jagat raya dimulai dari kesetimbangan jagat raya. Awalnya nol, statis, digerakkan oleh Allah, muncullah dinamika peristiwa di alam semesta, dan kemudian nanti mengkerut kembali menjadi keseimbangannya. Nah, menuju pada nol lagi. Itulah yang menjadi fase yang kelima tadi itu. Ketika kita bicara 5 fase, tidak ada, dihidupkan di dunia, dimatikan masuk alam barzah, dihidupkan lagi di akhirat, summa ilaihi turja'un. Kemudian semuanya kembali kepada Allah. Nol lagi. Gitu ya, Bu Aisyah, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kalau dari sisi durasinya, pendekatan saintifiknya, ya setidak-tidaknya miliaran tahun kita hidup di sana, mengembang 15, mengkerut 15, lenyap, diciptakan lagi miliaran tahun, lenyap lagi, ciptakan lagi miliaran tahun, lenyap lagi. Kita ada di episode keberapa? Wallahu a'lam, tidak ada informasi. Yang penting mudah-mudahan kita semuanya kembali dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya cukup menarik. Itu ya Mas.